putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk datang ke sana. Saya tidak apa ini putusan, saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang patut. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat, datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rambut tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Dia saja yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, ketika saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke. Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya.
Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya. Jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Nah, yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu dari Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. dari gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soeharto? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scannya Dian Sandi ada nggak? Scannya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi. Enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, apa-apa. memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu, karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Kan asli just scanning. Persis saya. Kan tinggal scanning Betul saya. itu. Saya Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggapan. Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya, yang paling mantap gitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. dan Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus ijitu,
artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, Presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun Anda berada. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang cukup menarik, yang tentunya dari cuplikan video tersebut terdapat berbagai macam komentar-komentar netizen yang meluapkan isi hati mereka. Kita mulai dari Mira Muriati yang mengatakan bahwa Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan semua hakim amanah seperti Pak Hakim yang ini. Semoga Pak Hakim yang amanah selalu dilindungi Allah. Komentar berikutnya, ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur. Komentar berikutnya, Andi Aswan Termul ini asli penjilat Jokowi ngotot, gak punya malu, pikiran Andi yang penting dapat uang. Komentar berikutnya, ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Jangan hanya omon-omon, kalau begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata. Komentar berikutnya, Jokowi harus dijemput paksa. Hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi. Komentar berikutnya, semoga jaksa jujur, dilindungi Allah, azab menimpa para pembohong. Komentar berikutnya, gatel ke jagung, sandiwara kelas tinggi. Kalau memang benar mau tegas, copot jaksa yang gak beres. Komentar berikutnya, selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan mungkin berlarut-larut dan tidak ada hentinya. Komentar berikutnya, kacung Jokowi, otak lo di mana? Hukumnya ini sudah tidak menghargai pada konstitusi, hukum Polri jangan lindungi Jokowi. Agar kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebusukan Jokowi wajib hadir di pengadilan, maka Polri jangan lindungi Jokowi. Komentar berikutnya, ini baru Pak Hakim yang amanah. Tugasnya tidak main-main, mantap Pak, tegakkan keadilan dan kejujuran. Komentar berikutnya, Fulus yang membuat Indonesia hancur. Para munafik tidak ingat anak cucu bagaimana nanti kalau dia mati. Hanya amal yang akan dibawa di hadapan Allah. Semua harta kekayaan tinggal. Komentar berikutnya, kalau hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia. Hukum, semoga hakim kayak gini diberi kesehatan oleh Allah. Komentar berikutnya, siapa saja yang ikut dalam kebohongan, wajib dipenjara seumur hidup. Karena kalau dibiarkan, orang yang seperti itu jadi perusak bangsa nantinya.
Komentar berikutnya, ternyata masih ada penegak hukum yang jujur mengemban amanah negara bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Komentar berikutnya, ini baru penegak hukum yang asli. Semangat Pak, tegakkan hukum yang jujur demi Allah. Komentar berikutnya, ya Allah, musnahkan dan hancurkan para pembohong di negeri Indonesia ini, ya Allah. Komentar berikutnya, saya heran sama polisi. Padahal dibekali undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu. Akan merendahkan martabat Anda, penegak hukum sampai hari kiamat. Nanti anak cucumu akan menanggung malu. Komentar berikutnya, menurut saya masalah ini simpel. Kuncinya ada pada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tegas betul-betul membongkar masalah ijazah palsu ini, 1 hari saja selesai. Komentar berikutnya, kalau hukum tidak tegak, bisa jadi besok-besok syarat jadi pemimpin atau wali kota hingga presiden. Ijazahnya tidak harus asli dan yang penting pintar, berkelit dan berbohong. Naudzubillah, min zalik, jangan sampai terjadi deh. Komentar berikutnya, mantap Pak Hakim, baru ini namanya hakim jujur. Semoga banyak hakim-hakim jujur lainnya Indonesia Jaya. Komentar berikutnya, lain diomong, lain dibuat. Jadi percuma, negara ini sudah dihancurkan mereka yang saat ini dikatakan pemimpin. Ia hanya pimpin untuk perutnya, bukan pimpin untuk memperbaiki yang salah, tapi yang ada mereka bersama diwara demi kebusukan. Komentar berikutnya, jelas dari dulu kubu-kubu Jokowi maunya hanya ke terdua dari UGM, ke polisi teman-teman rekayasa seangkatan. Kuliah Jokowi semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong. Tapi kalau ijazah skripsi, transkrip, Jokowi tidak bisa bohong. Sehingga Jokowi dan kubunya nggak berani, nggak mau nunjukkan ijazah. Selalu di pengadilan untuk diteliti oleh yang berwajib yang melibatkan para terdakwa. Sebab ijazah Jokowi palsu. Lalu digunakan untuk alat mengadu domba dengan mengancam-ancam pada orang-orang yang nggak mau mendukung kebohongan-kebohongan. Jahat licik Jokowi, waspadalah. Komentar berikutnya, Kapolrinya perut gajah gede banget. Terlalu berlebih-lebihan makan, cuma manusia hidup aja yang tidak dimakan. Komentar berikut, banyak jaksa yang tidak bermoral, bagaimana negara menindaknya, kebanyakan omong-omong, doang, tidak ada tindakan yang nyata. Nah, teman-teman, di sini terdapat berbagai macam komentar netizen. Kita lanjutkan dengan komentar Sudono yang mengatakan, Indonesia itu banyak orang jujur, baik, benar, dan betul, serta pintar, cerdas, cermat, dan berpendidikan tinggi. Kok menjadi zong? Komentar berikutnya, ayo Pak Jaksa Agung, tunjukkan kinerjamu untuk rakyat, biar rakyat puas dan bangga. Komentar berikutnya, Termulkan dididik oleh Jokowi, harus berbohong, karena urat malunya sudah putus, apalagi itu Andi Azwan, tunggu azab dari Allah. Komentar berikutnya, semua yang mendukung kebohongan atau kepsuan, khususnya para aparat hukum pecat saja dan sanksi hukum karena semua demi cuan, hukum bisa diatur. Law enforcement-nya kemana? Komentar berikutnya, semoga yang bohong dan yang membela kebohongan, Tuhan Yang Maha Esa segera melaknat mereka dan kembalikan ke asalnya. Amin. Komentar berikut, Jaksa Agung hanya omon-omon. Apa nggak lihat apa yang terjadi di negara Konoha ini? Komentar berikutnya, saya nggak habis pikir mantan presiden melakukan pembiaran terhadap carut-marutnya hukum. Ayolah para penguasa, kok susah amat sih? Ingat akhiratmu. Komentar berikutnya, inilah contoh hakim yang jujur. Andai hakim-hakim kayak gini nggak bisa intimidasi,
negara akan bebas dari koruptor, tak ada lagi main-main dengan hukum. Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen dari cuplikan video saat ini, dan kita akan lanjutkan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.